Kita ke informasi lainnya, Bribka RR, salah satu tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, dikabarkan akan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Meski begitu, hingga saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK belum menerima permohonan resmi dari Bribka RR atau kuasa hukumnya. Menurut juru bicara LPSK, Ruli Novian, pada Senin sore, LPSK hingga saat ini belum menerima permohonan dari Bribka RR maupun kuasa hukumnya perihal justice collaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ya, dan jika Bribka RR resmi mengajukan diri sebagai justice kolaborator, LPSK akan memeriksa kembali informasi yang dimiliki Bribka RR terkait pembunuhan Brigadir Yosua. LPSK pun akan memeriksa apakah ada ancaman dan intimidasi yang diterima Bribka RR ataupun keluarganya. Dekat bagaimana LPSK sendiri harus mengecek kembali keterangan penting apa yang dimiliki oleh Bribka RR. Apakah keterangan itu memang belum ada atau diketahui atau belum ada sumber saksi lainnya yang dimiliki penyidik, atau sebetulnya sudah keterangan itu sudah diketahui bahkan oleh publik misalnya. Kemudian ada ancaman dari siapa? Kemudian ada intimidasi dari siapa? Ketakutan, kekhawatiran seperti apa, itu harus dijelaskan kepada LPSK. Dan tentu syarat-syarat lainnya ya, terkait dengan sebagaimana diatur di undang-undang. Ya, dan sementara itu pada Senin siang Komnas HAM menyerahkan rekomendasi pemantauan dan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Dari temuan Komnas HAM, jika ada anggota bahkan pejabat Polri yang melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan, maka diperlukan penyusunan mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala. Dikutip dari detik.com, ada 5 poin rekomendasi, diantaranya meminta Presiden untuk memerintahkan Kapolri membentuk mekanisme penanganan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri. Rekomendasi ini diberikan tidak hanya karena terkait kasus Brigadir Yosua. Terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menyeret Verdi Sambo dan tersangka lain, Komnas HAM meminta agar hakim menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Sementara itu, mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian diberhentikan dengan tidak hormat oleh Komisi Sidang Etik Profesi Polri, dan perwira menengah ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 7 pasal kode etik profesi. Ia juga dinilai melakukan perbuatan tercela terkait penanganan kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain pemberhentian dengan tidak hormat, AKBP Jerry juga ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari. Hukuman tersebut sudah dijalaninya. Atas vonis pemecatan ini, AKBP Jerry mengajukan banding. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding.